sistem pembinaannya terputus. Nah, ini yang kita coba lakukan bersama-sama sekarang. Terima kasih lagi kepada pemerintah yang sudah merubah aturan Permendagri tahun 2011, di mana sekarang nanti daerah-daerah bisa berkontribusi untuk Liga 4 dan Liga 3 dan klub amatir. Ja, echt bizar. Je hebt het zelf gezien, de mensen die zijn zo gepassioneerd en dat is zo mooi om te zien. En om dan een mooie overwinning te boeken, dat is natuurlijk fantastisch. Jazeker. Erick Thohir resmi keluarkan surat pemecatan untuk Patrick Kluivert. Drama besar di tubuh Timnas Indonesia. Jakarta, dunia sepak bola nasional kembali diguncang oleh kabar besar yang mengejutkan publik. Tepat pada Senin pagi, pukul 10 WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengeluarkan surat pemecatan terhadap pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Surat yang ditandatangani langsung oleh Erick Thohir dan dikirim melalui jalur resmi federasi ini menandai berakhirnya masa jabatan mantan legenda Belanda tersebut setelah periode singkat yang penuh kontroversi dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk supporter, media, hingga internal pengurus PSSI. Pemecatan ini menjadi sorotan besar karena dilakukan hanya beberapa bulan sejak Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih timnas menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert, yang datang dengan nama besar dan segudang pengalaman di level Eropa, diharapkan mampu membawa semangat baru dan pendekatan berbeda dalam strategi permainan tim. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Rentetan hasil minor, permainan yang tidak konsisten, hingga dugaan ketidakharmonisan dengan para pemain membuat posisinya kian terpojok. Ketika kekalahan memalukan dari Australia dan Arab Saudi terjadi secara berturut-turut, tekanan terhadapnya mencapai titik puncak. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa jam setelah surat pemecatan itu dirilis, Erick Thohir tampil tegas namun diplomatis. Ia menyampaikan bahwa keputusan ini bukan semata-mata karena hasil pertandingan, melainkan karena evaluasi menyeluruh terhadap dinamika tim. Kita butuh pelatih yang bukan hanya mengerti taktik, tapi juga bisa menyatu secara emosional dan psikologis dengan semangat juang pemain kita. Saya sudah berupaya mendukung Coach Kluivert sepenuhnya, tetapi setelah hasil evaluasi dari komite teknik dan masukan dari para pemain senior, saya merasa ini adalah keputusan terbaik, ujar Erick dalam pernyataan resmi di kantor PSSI, Senayan. Namun, yang membuat suasana semakin panas adalah reaksi langsung dari Patrick Kluivert. Hanya berselang 2 jam setelah pengumuman itu, Kluivert keluar dari hotel tempat ia menginap di Jakarta dengan wajah tegang dan tanpa menyapa media. Beberapa menit kemudian, beredar video yang menunjukkan Kluivert mendatangi kantor PSSI di FX Sudirman, didampingi oleh pengacaranya. Dalam rekaman itu, terlihat ia berbicara dengan nada tinggi, mengangkat surat pemecatan sambil menunjuk-nunjuk ke arah staf yang mencoba menenangkannya. Tidak ada alasan profesional yang jelas untuk pemecatan ini. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk dihakimi oleh tekanan media dan supporter. Jika PSSI punya integritas, maka mereka harus menjalani proses yang adil, ujar Kluivert dalam pernyataan singkat kepada jurnalis asing yang menunggu di lobi. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Kluivert sempat mengancam akan membawa kasus ini ke FIFA dan menuntut sisa kontraknya yang masih tersisa 1 tahun penuh. Diketahui, nilai kontrak Kluivert mencapai lebih dari 30 miliar rupiah untuk 2 tahun, dengan berbagai bonus performa yang belum tercapai. Jika PSSI tidak memenuhi klausul pemutusan kontrak secara adil, maka bukan tidak mungkin federasi akan terseret ke meja hijau, mengulang kasus-kasus hukum serupa yang pernah menimpa federasi sebelumnya. Sementara itu, suasana di kalangan pemain Timnas Indonesia pun ikut memanas. Beberapa pemain muda disebut tidak terlalu cocok dengan pendekatan latihan Kluivert yang terlalu Eropa, keras dan kurang fleksibel. Coach Kluivert itu tegas, tapi kami kadang sulit memahami instruksinya. Bahasa jadi kendala, dan terkadang dia terlalu kaku dalam menerapkan strategi, kata salah satu pemain yang enggan disebut namanya. Namun, tidak semua pihak setuju dengan pemecatan ini. Sejumlah fans yang masih percaya pada kapasitas dan visi jangka panjang Kluivert melakukan aksi simpatik di luar kantor PSSI. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Berikan waktu untuk Kluivert," dan "Pemain yang tak siap,
bukan pelatihnya yang salah. Mereka menilai PSSI terlalu cepat mengambil keputusan emosional dan terpengaruh tekanan luar. Di sisi lain, kelompok supporter garis keras seperti Garuda Mania dan Ultras Merah Putih menyambut baik pemecatan ini. Dalam pernyataan bersama mereka, disebutkan bahwa Kluivert gagal memahami karakter sepak bola Asia Tenggara. Visi yang dibawanya terlalu muluk tanpa memahami kondisi nyata para pemain lokal. Kami mendukung Erick Thohir 100%. Muncul pula spekulasi besar siapa yang akan menjadi pengganti Kluivert. Nama Shin Taeyong kembali santer terdengar setelah sebelumnya berhasil membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia dan tampil mengesankan di berbagai ajang. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Erick Thohir mengenai siapa pelatih baru. Dalam sesi tanya jawab terakhir di konferensi pers, Erick hanya menyatakan, "Kita akan segera umumkan pelatih interim dalam waktu dekat. Fokus utama kita saat ini adalah menjaga kondisi tim agar tidak terguncang lebih jauh." Reaksi dari luar negeri pun tak kalah menarik. Media Belanda seperti The Telegraaf dan Voetbal International menyoroti keputusan ini dengan tajuk "Pemecatan yang terburu-buru" dan "Legenda Belanda diusir dari Asia Tenggara". Mereka menyayangkan bahwa PSSI tidak memberikan waktu adaptasi lebih lama untuk pelatih yang notabene belum genap 6 bulan memimpin.